Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program Majelis Ilmu Kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita, dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Encep Syihabuddin. Assalamualaikum Uus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dudu. Sehat ya Uus? Alhamdulillah. What about you? Are you good? I'm fine. Fine. Yeah. How's your life? So good today. So good. I feel good. Tenor. Terus Siap. Ini sudah banyak calon bidadari surga. Masya Allah. Yang hadir ingin melihat Uus, ingin mendengarkan tausiah dari Uus. Insya Allah. Tapi kok Uus wajahnya berbunga-bunga sih Uus? Karena ada bunga depan Oh saya. kalinya nih. Berarti muka saya riba dong. Oh iya. Berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Iya. Baik, langsung saja kita sapa Uus ya, jamaah yang sudah hadir. Dari Majelis Taklim Husnul Khotimah Cibung Bulang Bogor, Majelis Taklim Nurul Yakin Bekasi, Majelis Taklim Al Huda Sukabakti Curug Tangerang, Majelis Taklim Al Mustaqim Depsos Cikarang Barat, Majelis Taklim Al Huda Jahat Tangerang, Majelis Taklim Jami Al Hasan Nanggung Bogor. Assalamualaikum. Luar biasa, Masya Allah, kompak ya. Baik jamaah, kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Raih berkah. Bu, setiap orang pasti memiliki yang namanya masa lalu. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedih. Ibu merasa masa lalu ibu menyenangkan atau menyedihkan? Oh. Iya. Apakah juga ini ibu-ibu termasuk orang-orang yang suka mengungkit-ungkit masa lalu? Oh tidak ya. Kecuali sama suami ibu ya. Iya. Di sini enggak, jaga image. Oh iya. Oh tidak ya. Ya ini soalnya sering terjadi pada pasangan suami istri ketika berantem, istri selalu mengungkit-ungkit masa lalu. Sering terjadi itu ya. Terus ada juga tipe istri yang pengen banget tahu masa lalu suaminya. Kepo maksimal. Kepo ya. Kepo tuh yang joget-joget ya. Itu K-pop. Oh K-pop. Iya. Itu Bu tentang masa lalu. Nah karena bahaya juga mengungkit-ungkit masa lalu. Bisa jadi yang tadinya adem ayem tentrem, bisa gara-gara ada masa lalu yang terungkit jadi berantem. Iya. Nah ini nanti bakal dibahas sama Uus. Masa lalu biarlah berlalu. Ingatlah Bu, kalau sudah menikah lupakan masa lalu pasangan walaupun pahit, dan fokuslah menatap masa bersama-sama. Langsung aja sama-sama kita dengarkan tausiah dari Uus. Masa lalu biarlah berlalu. Silakan Uus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sehat semua? Dan mudah-mudahan juga jamaah yang setia nonton Jalan Dakwah yang ada di rumah, insya Allah pada sehat semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bu. Bu.
Masa lalu biarlah itu kayak judul lagu. Makanya jangan pakai nada Bu, itu mulai pakai nada. Masa lalu biarlah berlalu. Masa lalu biarlah. Bos, ini yang bagian saya. Jangan ikutan. Masa lalu biarlah berlalu. Jangan mengungkit-ungkit masa lalu, apalagi masa lalu pasangan. Masa lalu suami ibu, suami istri, suami ibu. Masa lalu suami ibu. Ta'allam minal madhi wala ta'ish fihi. Belajarlah dari masa lalu, tapi jangan hidup di masa lalu. Masa lalu biarkan jadi pelajaran, tapi ibu jangan hidup di situ. Kalau ibu hidup di masa lalu, belum move on. Tahu move on? Tahu move on? Apa move on? Hah? Di lorong buang sampah. Ibu belum move on dari masa lalu pasangan. Ibu capek tiap hari ngungkit kesalahan pasangan, lama-lama jadi nggak harmon. Maka masa lalu jadikan pelajaran buat kita. Kalau kata orang Sukabumi, forget the past, but never forget the lesson it taught you. Terjemahnya di bawah ini. Lupakan masa lalu, tapi jangan lupakan pelajarannya. Ini kadang ibu-ibu bukan ngambil pelajaran dari masa lalu, apalagi masa lalu dari pasangan kita. Diungkit mulu kalau ada salah. Ibu-ibu mah jangankan masa lalu yang lama banget, yang udah masa lalunya yang udah kayak apa. Misalkan ibu punya suami, dulu tuh kelam banget masa lalu suami. Jangankan yang begitu ibu-ibu mah, yang hal sepele aja. Misal, nih bapak-bapak nih buka TikTok. Ini ada lewat nih FYP nih cewek cantik, nggak sengaja nge-like, ces, ketahuan sama istrinya tuh. Seminggu yang akan datang kata suaminya, sayang kita kayaknya enak nih makan di luar. Apa jawaban istrinya? Makan aja sono sama perempuan cantik yang kamu like tanggal 28 Agustus jam 3. Jam 3 lewatnya udah apal itu. Itulah Tapi ibu mohon maaf, kalau kita punya pasangan, kita punya masa lalu yang kelam, jangan diungkit. Cukup sampai di situ. Ingat kata Nabi apa? Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kita pasti punya salah, setiap kita punya masa lalu, punya dosa, tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Kalau pasangan kita sudah bertaubat, jangan diungkit tapi dampingi untuk menjadi yang lebih baik. Begitu Kang Bedu. Luar biasa Uus. Tepuk tangan Ibu buat Uus. Ya, saya akan kesempatan untuk bertanya. Siapa mau bertanya? Siapa mau tanya? Siapa mau saya? Mau saya? Enggak mau boleh. Itu. Siapa mau? Ya, Ibu. Iya, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin numpang tanya Pak Ustadz. Ya, seorang perempuan itu seperti Ibu siapa? Iya, maaf. Iya. Saya Bu Sriani dari Majelis Taklim Al Mustaqim Komplek Depsos Cikarang Barat. Ibu Sri. Sriyani. Sriyani. Iya. Sriyan, Ibu Sri. Yani. Ibu Sri. Yani. Sriyani. Tuh. Ini Sri Untung. Yang ini Sri Untung. Oh, Sri Saya Untung. Sriyani. Siap. Ada Sriyani, ada Sri Untung. Iya. Yang Sri Kandi yang mana Sri Kandi? Ya, semua Sri Kandi ya betul. Silakan Ibu Sriyani. Iya. Tadi menurut Pak Ustadz, seorang istri itu adalah ahli sejarah. That's right. Kok bisa? Bu? Karena menurut saya juga benar. Seorang istri itu bisa menaruh gunting tapi bisa melupakannya. Misalnya kita taruh di meja, kita lupa. Tadi taruh di mana ya? Bisa tuh lupa tuh gunting tuh. Bisa. Tapi kalau suami yang berbuat kesalahan, istri itu tidak akan bisa melupakannya. Gimana Pak Ustadz? Contohnya tetangga saya.
Dia udah rumah tangga selama 3 tahun. Rumah keluarganya harmonis, punya anak yang soleh dan soleha. Pada suatu hari istrinya menemukan chat di HP suaminya. Muat Bu, chat di HP suami. Chatting. Oh chatting, saya pikir Pesan, ada pesan, ada Chatting. pesan. saya pikir kalian chat di HP suami. Ya, menemukan chat di HP suaminya dari seorang wanita. Nah, di situ wanita Isi chatnya atau tulisannya? tulisannya menanyakan kabar suaminya, udah makan belum? Mau rapat, pas mau rapat ditanya, yang bagus bajunya ya, gitu. Aduh. Semangat, gitu. Gitu. Jadi memberi semangat pada suaminya, dan suaminya menghapus chat itu setelah istrinya tahu. Pas istrinya tahu chat dari wanita itu, teman kerjanya itu dihapus sama suaminya. Akhirnya si istri merasa ada apa ya ini? Kok pakai dihapus gitu ya? Kok dihapus gitu. Terus akhirnya istrinya merasa di rumah mungkin apa ya, panik mungkin ya. Jadi setiap hari suaminya ditelepon, di video call. Oh, akhirnya istrinya insecure. Ya, istrinya insecure. Jadi di setiap kerja ditelepon, mau berangkat dicek ada bau parfum enggak. Nggak taunya bukan bau parfum nih. Bau Dan knalpot, akhirnya nggak taunya aman berarti kerjanya nih. akhirnya kinerja suaminya kan jadi tidak fokus. Kurang memperhatikan hasil kerjaannya kan kurang diperhatikan. Akhirnya suaminya diturunkan dari jabatannya. Pertanyaan saya Pak Ustadz, apakah sifat istri itu menghambat rezeki suami? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sikap istri yang suka ngendus-ngendus baju suaminya itu bisa menghambat rezeki suaminya? Atau umumnya kalau istri mencurigai suami, bahkan menginvestigasi suami, menyelidiki suami, apakah itu bisa menghambat rezeki suaminya? Luar biasa. Amazing. Jawab. Oh jawab ya? Jawab. Jangan Baik. magic doang jawab. Magic jawab, Us. Bu. Ya. Bu. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi ada beberapa hal yang bisa menghalangi rezeki. Termasuk di rumah tangga. Tadi pertanyaannya, apakah sifat seorang istri ini bisa mempengaruhi rezeki suami? Bukan rezeki suami sebetulnya, rezeki keluarga. Kalau melihat kasus ini, yang pertama, tidak ada keterbukaan dari suami yang mengakibatkan sikap istri jadi berubah. Ujung-ujungnya ketika mendoakan nggak tulus, overthinking, nah nggak berkah di situ, rezekinya seret. Maka yang pertama ini harus ada keterbukaan dari siapa? Suaminya. Kalau cuma WA biasa mah, Pak mohon maaf hari ini ada meeting. Kalau chatnya sudah mulai, kamu udah makan belum? Itu pasti dari orang catering itu pasti. Udah makan belum Pak? Orang catering benar. Orang catering. Iya. Ini sudah bahaya. Bahaya itu. Pakai kamu sudah makan belum? Kamu sudah makan belum? Apalagi ujungnya ada kata-kata tadi apa? Semangat ya. Semangat. Dan saya yakin itu tulisan semangatnya bukan SEMANGAT, bukan. Tapi tulisannya cemungut. 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 Ngeri gitu, ngeri. Hati-hati. Ini kenapa si istri tadi curiga? Wajar. Ada SMS dari perempuan lain, isinya mengingatkan makan, jangan lupa pakai baju yang bagus, ada kata-kata cemungut. Wajar. Kalau suaminya terbuka dan tidak apa-apa, dia nggak bakal ngapus chat itu. Betul. Makanya di sini harus ada keterbukaan. Terus gimana Ustadz? Sebagai seorang istri jangan ujug-ujug menyalahkan.
Bang SMS siapa ini bang? Bang. Pertama harus klarifikasi dulu yang pertama. Yang kedua, si suaminya harus ada komitmen ke istrinya. Komitmen apa? Setelah dia ketahuan ada chat yang dia hapus, harus minta maaf. Gentle, sayang aku minta maaf. Kemudian apa lagi? Komitmen untuk jaga jarak dengan perempuan itu. Kemudian apa lagi? Berikan rasa aman untuk istrinya. Terus istrinya harus gimana? Jangan overthinking berlebihan. Jangan ngontrol terlalu berlebihan. Baru keluar rumah, nanti pulang jangan telat ya. Baru keluar rumah. Baru begini. Baru keluar rumah. Di jalan kan perempuan begitu. Perempuan itu ketika suaminya berangkat kerja atau kemanapun, dia pakai rumus jarak kecepatan waktu. Dihitung sesuai nggak tuh hasilnya tuh? Kurang 2 menit kamu mampir kemana? Nah, belum cek speedometer, dicek jarak dari rumah ke kantor berapa kilometer, kecepatannya berapa, maka harusnya membutuhkan waktu berapa. Nah pas pulang harusnya ke kantor, pulang pergi menghabiskan jarak 20 km, lah ini 50 km, kemana sisanya nih? Selain ahli sejarah, berarti ibu-ibu ahli matematika. Karena masalah itu kan jago. Pendapatan dikurangin pengeluaran sama dengan kurang. Makanya Minus, ibu buat si ibu yang tadi, kalau suaminya sudah minta maaf, kemudian dia ada komitmen untuk jaga jarak dengan perempuan itu, maka ibu juga harus memaafkan dengan tulus. Tapi Ustadz nggak bisa ngelupain, nggak apa-apa. Yang penting maafin dulu. Yang kedua, jangan terlalu mengontrol berlebihan. Apa? Tadi ujung-ujungnya kan, suami juga nggak nyaman. Tapi suaminya harus memberikan rasa aman. Ketika berangkat, istrinya tenang karena suaminya nggak ngapain. Minimal rasa aman didapat dari jaminan dari suami kepada istrinya. Betul sekali. Aku jamin sayang, aku tidak akan melakukan hal-hal yang kamu pikirkan. Itu dia. Jangan sangka aku seperti yang kamu pikirkan. Aku tidak. Lebih dari yang kamu pikirkan. Lebih baik dari lebih kamu baik. Pikirkan. Oke Bu. Baik, tepuk tangan buat Ibu Sriani ya. Kita doakan juga semoga suami ibu bekerja dengan tenang, dengan fokus dan jangan dicurigai ya. Karena kalau dicurigai takutnya malah dikerjai sama suaminya. Iya. Karena ada yang bilang suaminya, aku dicurigainmu, lama-lama aku lakuin nih. Nah kadang-kadang kadang begitu kan ya Us ya. Saya emang enggak sih enggak gitu. Itu berarti saya kalau gitu. Baik, jamaah jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.